kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara, kehidupan yang sebentar saja. Jika dikaruniai usia yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti hidup kita di dunia hanya 63 tahun lamanya. Mungkin ada yang lebih lama dari itu, tetapi banyak juga yang kurang dari itu. Banyak teman atau kenalan kita yang meninggal di usia muda, maka dari itu hidup yang sangat singkat ini harus kita isi dengan memperbanyak bekal untuk akhirat. Selagi kematian belum datang, maka hidup ini harus dipenuhi amal-amal yang banyak. Ada 3 amal yang istimewa yang tidak akan terputus pahalanya meskipun seseorang itu sudah berada di alam barzakh. Pahala 3 amal itu akan tetap mengalir kepadanya meskipun dia tak hidup lagi di dunia ini. Rasulullah bersabda, "Idza mata banu Adam inqata'a 'amaluhu illa min 3, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, jika wafat anak cucu Adam, terputuslah seluruh amal kecuali 3, sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sedekah jariyah yaitu sedekah yang kemanfaatnya terus mengalir selama ia bermanfaat. Selama itu pula pahalanya mengalir kepada orang yang bersedekah itu walaupun ia telah meninggal dunia. Dalam sebuah asar yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, disebutkan beberapa amal yang tergolong sedekah jariyah, yaitu membangun masjid, membuat seluruh saluran air, membuat sumur, menanam pohon, dan menulis atau mencatat mushaf. Selama masjid yang dibangunnya itu dipakai untuk sholat, ia mendapatkan pahala itu. Selama saluran air yang ia buat dimanfaatkan orang lain untuk minum ataupun irigasi, ia mendapatkan pahala itu. Selama sumur yang ia buat dimanfaatkan oleh orang lain, ia pun tetap mendapatkan pahalanya. Selama pohon yang ia tanam buahnya dimakan orang lain, bahkan binatang yang memakannya atau menjadi tempat berteduh dan penyimpanan air, ia mendapatkan pahalanya. Selama mushaf yang ia cetak atau ia sedekahkan masih dibaca, ia juga mendapatkan jua pahalanya. Tentu 5 hal itu adalah contoh dan tidak membatasi sedekah jariyah pada itu saja, namun termasuk sedekah jariyah juga membangun sekolah, lembaga pendidikan, pondok pesantren, rumah sakit, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Selama manfaatnya masih terus dirasakan, maka orang yang bersedekah membangunnya terus mendapatkan pahala yang mengalir. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Amal kedua yang tidak terputus yaitu ilmu yang diajarkan kepada orang lain, lalu orang itu mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain, dan demikian seterusnya, dan sepanjang ilmu itu terus bergulir diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan diamalkan orang yang mengajarkan mendapatkan limpahan pahala yang terus mengalir. Amal yang ketiga yang tidak terputus adalah
anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak di sisi tidak terbatas dengan anak keturunannya saja, tetapi juga anak dari anak dan seterusnya. Maka disinilah pentingnya bagi orang tua untuk mendidik putra putrinya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga mereka mendoakan orang tuanya tatkala mereka telah meninggal dunia. Marilah kita berusaha untuk memperbanyak amal soleh, amal baik, dan sedekah jariah juga, dan sedekah jariah juga menuntut ilmu, mengamalkan dan mengajarkan ilmu tersebut. Jangan lupa kita juga harus berusaha mendidik putra putri kita serta mendoakan mereka agar menjadi anak yang soleh dan solehah yang nantinya akan mendoakan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan jalan salah satu petunjuk dari Rasulullah SAW yang sangat baik ini. Mudah-mudahan kita semua memperoleh kebahagiaan hidup dunia maupun di akhirat dan dimandikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Usikum bi taqwallah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولمشايخي ومشايخكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف العباد سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي نهانا عن اتباع الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمرنا بالتقوى، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفائزين باتباع الهدى. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما. فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب رسول الله أجمعين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء